Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita masih dapat melakukan ibadah live streaming kita. Pada hari ini sebelum kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan, sebelum kita memuliakan Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita memuji Dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Haleluya. Mari panggil namanya, mari puji Dia, biar Roh Allah yang hadir, biar kasih Kristus yang mengurapi diri. Haleluya Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Yesus. Setiap kasih yang berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Kori bagi Tuhan, kori bagi Yesus. Disembah dan dimuliakan Tuhan, apa segala rencana bersorak memuji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Oleh karena itu kita angkat lagu pujian kita, kasih setia menyata bagi. Segala sanggup
Apanya yang kau buat? Benar Tuhan. Hanya yang kau buat di dalam rancangan indah telah kau sediakan bagi kami. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku hatiku takkan terbang seputar tangan-Mu yang menopangku. Tuhan, Kaulah Raja kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus yang dapat ku percaya. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur
inginkan. Itu Tuhan yang kami percaya. Tapi kami yakin dan percaya Bapa. Kami yakin dan percaya Yesus. Hingga pada waktunya Engkau pertemukan kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Lihatlah Bapa, anak-anak Tuhan yang kehausan akan Engkau Tuhan, yang kehausan akan firman Tuhan nyata bagi kami. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Bapa, sebentar firman Tuhan akan berkumandang bagi kami. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan sesuai berkata-kata sesuai dengan yang Kau inginkan Tuhan. Dan begitu Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ada jawaban doa kami Tuhan daripada firman Tuhan Yesus. Kami akan dipulihkan Bapak lewat firman-Mu Tuhan. Yang bangkit Tuhan, yang Kau bangkitkan, yang lemah akan kukuatkan Bapak. Ada pengharapan bagi kami Tuhan, ada pengharapan bagi kami Yesus. Itulah janji kami Tuhan, itulah yang kami inginkan Bapak. Kau tahu Bapak, dalam kehidupan kami ini Tuhan banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi kami yakin dan percaya Bapak, saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan disegarkan kembali Bapak, kami akan dipulihkan kembali, itu yang kami tahu Bapak. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan Bapak, pulihkan Yesus, pulihkan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau Yesusku. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Orang-orang yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kami dari PCC Nilai dan juga PCC Mantin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu yang ada di dunia ini. Terkhususnya kami mengucapkan juga selamat Hari Ibu buat ibu kandung kami pribadi lepas pribadi, dan juga kami mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu gembala kami yaitu Pastor Ratna Padang, beserta mengucapkan selamat Hari Ibu buat para ibu yang ada di PCC Nilai dan juga PCC Mantin. Kami mengucapkan terima kasih buat ibu kandung kami yang telah melahirkan dan membesarkan kami. Terima kasih Ibu atas segala cinta kasih-Mu yang Kau berikan buat kami. Mulai dari kami kecil sampai besar sekarang ini, semuanya karena cinta kasih-Mu dan oleh karena kemurahan Tuhan buat keluarga kita. Dan juga terima kasih buat Ibu Gembala yang mengajarkan kami bagaimana makna kehidupan. Terima kasih Ibu atas segala perjuangan-Mu yang mengajari kami, memberikan kami pedoman daripada firman Tuhan. Teruslah berkarya Ibu, biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan terus ada bersama Ibu Gembala kami, Pastor Ratna Padang. Terima kasih Ibu atas segala cinta kasih-Mu bagi kami. Sekalipun kami bukan anak kandung yaitu secara jasmani, tetapi kami melihat bahwa cinta kasih Ibu kepada kami tidak segan-segan menegur kami. Terima kasih Ibu kami ucapkan. Dan juga kami berterima kasih buat para ibu yang ada di PCC Mantin dan juga PCC Nilai. Tetaplah menjadi teladan bagi kami, tetaplah menjadi ibu yang baik buat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi keluarga, buat keluarga para ibu yang ada di PCC Nilai dan juga PCC Mantin, menjadi istri yang terbaik bagi suami tercinta. Ada firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu Matius 6 ayat 33. Beginilah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang menjadi suatu pedoman yang bisa kami berikan daripada kami anak-anak-Mu buat setiap para ibu. Biarlah semangat mencari kerajaan dan kebenaran Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kesehatan, kekuatan, dan juga anak yang baik dan juga suami yang baik. Terima kasih atas cinta kasih-Mu Ibu. Haleluya, haleluya. Shalom. Matius 24 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang
bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh kaum ibu yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin. Saya percaya bahwasanya di setiap tahunnya saat kita merayakan Hari Ibu, bukan hanya saja setiap tahun, tetapi Hari Ibu adalah setiap harinya bagi anak-anaknya. Pada saat ini saya mau mengundang kita semua untuk berdoa buat semua kaum ibu yang ada di PCC Nilai dan di PCC Mantin. Saya mengundang kita semua, mari kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa untuk setiap ibu yang ada di PCC Nilai dan di PCC Mantin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat kaum ibu yang ada di PCC Nilai dan di PCC Mantin. Terima kasih Tuhan buat dedikasi mereka dalam kepercayaan Tuhan dalam hidup mereka untuk menjadi seorang ibu di muka bumi ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap kaum ibu yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin. Kami percaya bahwasanya dia adalah ibu yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan kami percaya Bapa bahwasanya apa yang telah Tuhan tetapkan dalam
dirinya Tuhan menjadi suatu dedikasi dalam kehidupannya untuk terus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwasanya Allah Roh Kudus yang akan menuntun mereka, yang akan membantu mereka untuk mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa juga buat ibu kami Tuhan yang ada di kampung. Kami berdoa buat kehidupan mereka, biarlah kiranya damai sejahtera daripada Kristus Yesus yang terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan berkat Tuhan tidak pernah terputus dalam hidup mereka. Kami serahkan Tuhan setiap yang bergelar ibu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Allah Roh Kudus akan memampukan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka perlukan. Kami percayakan hidup setiap kaum ibu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwasanya di saat kami berdoa untuk ibu Tuhan, Kau turut bekerja dalam setiap doa-doa kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kaum anak ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya setiap anak tidak pernah dan tidak lupa untuk mendoakan setiap ibu bapanya. Kami mau Tuhan hidup kedua orang tua kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara-saudari semuanya yang ada di rumah, ya, di dalam ibadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Apa kabar saudara-saudari? Saya yakin dan percaya semuanya Anda dalam keadaan sehat dan selamat dan aman di dalam perlindungan Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Baik, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial, ya, di mana kita merayakan perayaan Hari Ibu secara online, ya. Biasanya kita merayakan Hari Ibu sekali setahun di gereja dan disertai dengan jamuan. Ada kek, tetapi kali ini sangat-sangat istimewa. Sudah ini yang kali yang kedua, ya, sejak pandemik, ya. Tahun lepas juga kita merayakan perayaan Hari Ibu secara online, dan hari ini juga kali yang kedua kita merayakan perayaan Hari Ibu secara online. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, walau bagaimanapun situasi, kita tetap bersyukur karena pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena adanya seorang ibu yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita, bahkan yang sudah menjaga kita, sehingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu adalah berkat pertolongan, berkat kasih seorang ibu yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan mengenai kisah perjalanan seorang ibu, ya. Saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita di dalam Matius babnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Marilah kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan berkat kasih setia-Mu yang senantiasa baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan, kami ada hari ini. Sebagaimana kami ada, semuanya berkat kasih dan pertolongan-Mu bagi ibu kami yang sudah melahirkan kami dan yang sudah membesarkan kami. Sehingga Tuhan, berkat kasih itu, kami dapat menikmati, kami dapat mengenali Engkau. Kami dapat merasakan begitu indahnya kasih-Mu di dalam hidup kami melalui seorang ibu. Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya melalui firman Tuhan ini, mata rohani kami dicelikkan, hidup kami diubahkan, persepsi kami terhadap ibu kami akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam ayatnya yang ke-21. Berkata demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini berbicara tentang ayat 15, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, sesudah Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang adat istiadat. Dan selepas Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, ya, Yesus mau pergi ke suatu daerah yang bernama Tirus dan Sidon, ya. Dan di dalam perjalanan itulah ibu ini datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan Yesus terhadap anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Saudara, kita melihat pagi ini kita akan melihat tajuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya adalah kisah perjalanan seorang ibu. Baik, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam perjalanan Yesus menuju daerah Sidon dan Tirus ini bersama dengan para murid-muridnya, ya, ibu ini datang dan berteriak-teriak kepada Yesus. Dikatakan, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, ibu ini berteriak-teriak kepada Yesus. Ibu ini berteriak kepada Yesus, memohon pertolongan Yesus kepada anaknya yang sedang dirasuk oleh roh jahat dan yang sangat menderita. Saudara, kisah perjalanan ibu ini ketika dia datang menjumpai Yesus, Yesus tidak langsung meresponi dia. Yesus tidak langsung melayani dia. Kita melihat di dalam ayat ini bahwa seolah-olah Yesus cuek kepada ibu ini. Saking cueknya Yesus, murid-murid pun merasa bising akan teriakan ibu ini. Ibu ini yang berteriak-teriak kepada Yesus, meminta pertolongan daripada Yesus. Para murid merasa bising. Dan apa yang terjadi? Para murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Rasanya di telinga itu sungguh tidak nyaman, karena ibu ini selalu berteriak dan berteriak kepada Yesus untuk minta pertolongan terhadap anaknya. Ibu ini dicueki, ya. Ibu ini tidak langsung dilayan oleh Yesus, tidak langsung direspon oleh Yesus. Para murid mulai bising antara satu dengan yang lain, supaya Yesus menyuruh ibu ini pulang. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Ibu ini tidak berhenti sampai di situ. Walaupun kelihatannya Yesus cuek kepada ibu itu, dan bahkan para murid merasa bising, tetapi ibu ini tidak berhenti sampai di situ. Ibu ini terus berteriak kepada Yesus dan berkata, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Dan kita melihat ketika suasana mulai bising, bahkan di kalangan para murid sendiri pun mereka tidak melayan ibu ini. Apa yang terjadi? Ibu ini tetap bertekun, ya. Ibu ini tidak patah semangat. Ibu ini tetap fokus kepada sasaran, kepada
kepada goal, kepada tujuannya, yaitu dia mau menerima belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Dalam ayat yang ke-24, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan kata lain, bahwasanya ibu ini adalah orang Kanaan. Orang Kanaan adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, dia hanya datang untuk orang-orang yang hilang daripada kalangan orang Israel. Dia terus menjawab Yesus. Dia terus mendekat dan berkata-kata kepada Yesus. Dia berkata, dia tidak merasa kecewa. Dia tidak mengabaikan apa yang dikatakan oleh Yesus, apakah merasa sakit hati atau tidak. Ibu ini tidak mengabaikan hal itu. Tetapi ibu ini semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dan dia berkata, kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Dia terus menjawab Yesus. Dia terus mendekat dan berkata-kata kepada Yesus, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang terjadi ketika wanita ini mendengar perkataan itu? Ya. Ibu ini tetap merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, benar." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu ini merendahkan hatinya di hadapan Yesus dan mengakui bahwa benar seperti yang Yesus katakan itu. Ibu ini rela menggambarkan dirinya seperti anjing yang memakan remah-remah, sisa-sisa makanan yang jatuh daripada meja tuannya itu, dan memakannya. Saudara, perjalanan seorang ibu di dalam Tuhan kadang tidak masuk akal. Ya, kadang tidak masuk akal. Dan pada momen ini, pada poin ini, kita melihat bahwa Yesus surprise dengan hati ibu ini. Yesus surprise dengan tindakan ibu ini. Yesus merasa heran dengan perkataan, dengan hati ibu ini. Dan Yesus berkata, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Markus, di dalam kitab Markus mengatakan bahwa ketika ibu ini pulang ke rumah, ya, ketika ibu ini pulang ke rumah, dia mendapati anaknya di dalam Markus babnya yang ke-7, ayatnya yang ke-30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya, anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan ibu ini adalah suatu gambaran, suatu pelajaran kepada kita. Apa yang dapat kita lihat daripada ibu ini adalah ketulusan hatinya, ya. Tindakannya, kasihnya kepada anaknya. Di dalam memperjuangkan anaknya itu, dia rela diejek, dia rela direndahkan, dia rela diremehkan, bahkan dia rela disebut, digambarkan sebagai binatang yang najis. Saudara, apa yang terjadi ketika ibu ini tetap bertekun di dalam setiap cabaran, di dalam setiap proses itu, bahkan dia semakin mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia mengabaikan harga dirinya, dia mengabaikan mukanya, dia mengabaikan apa sahaja demi kesembuhan anaknya ini. Dan tindakan ibu ini membuat Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan.
dan berkata kepada ibu ini. Mami, lah, Mami. Dia mengatakan kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Apakah yang dikehendaki oleh ibu ini? Penyembuhan kepada anaknya. Proses penyembuhan kepada anaknya itu sangat banyak sekali ejekan, ya, dicueki. Tapi adakah ibu ini gagal fokus? Tidak, ibu ini tidak gagal fokus. Ketika dia dicuekin, dia semakin berteriak kepada Tuhan Yesus. Ketika dia seperti tidak direspon, dia semakin mendekat kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dan ketika dia bahkan diremehkan sama sekali pun, dia merendahkan hatinya. Saudara-saudara, apa yang saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun banyak cabaran yang kita hadapi, itu adalah suatu proses yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Jikalau kita mau mujizat, mujizat itu kadang tidak terjadi instan. Mujizat itu, untuk kita dapat melihat mujizat itu, ada satu proses yang perlu kita lalui. Adakah di dalam proses itu kita berhenti? Saya mendorong saudara supaya kita, apapun proses yang kita hadapi, proses untuk melihat mujizat Tuhan itu, proses untuk menerima mujizat itu dalam hidup kita, jangan kita pernah menyerah, jangan kita pernah berhenti. Mungkin kita diejek, mungkin kita difitnah, mungkin bahkan kita mungkin disebut binatang sama sekalipun, tetapi saya mendorong kita pada pagi hari ini, mari kita belajar daripada ibu ini. Dia semakin merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan berkata, "Benar Tuhan." Ibu ini semakin mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia. Ada percakapan, ada komunikasi antara wanita ini dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Ibu, jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki." Walaupun tadinya ibu ini adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mika bahwa Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan membenci orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tetapi Dia meninggikan orang yang rendah hati. Wanita ini ditinggikan, ibu ini ditinggikan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi ketika ibu ini pulang ke rumahnya? Ibu ini mendapati anaknya sudah tidur di tempat tidur, dan setan-setan itu pun sudah keluar, kata firman Tuhan. Mujizat yang luar biasa terjadi bagi orang yang tidak berpatah semangat, bagi orang yang tidak kecewa, bagi orang yang tidak mau putus asa. Tetapi di tengah-tengah proses itu, ibu ini semakin mendekat dan datang menyembah Tuhan. Saudara, saya berdoa kepada kita pada pagi hari ini, kepada ibu kita, ya. Dan juga saya mendorong diri saya sendiri. Ya, mungkin ada cabaran-cabaran di dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya itu adalah proses yang Tuhan izinkan bagi saya sebagai seorang ibu, supaya saya semakin merendahkan hati saya di hadapan Tuhan, dan sampai saya menerima mujizat itu dalam hidup saya. Saya berdoa juga kepada ibu-ibu yang ada di gereja Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin, dan juga kepada ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari, kaum ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, apapun cabaran dalam kehidupan kita, mungkin kita diejek, mungkin kita direndahkan, mungkin kita difitnah, jangan berhenti sampai di situ. Teruslah berfokus kepada Tuhan, datanglah mendekat dan tetap menyembah Tuhan. Ya, tetap mendekat kepada Tuhan, dan semakin dekat, semakin berseru kepada Tuhan. Sampaikan terus keluh kesahmu, pergumulanmu kepada Tuhan, sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan berkata, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Sampai Tuhan berkata kepada kita, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau
kehendaki. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing, secara khusus kita kaum ibu dan juga sebagai anak-anak muda. Mari belajar untuk menghargai setiap ibu kita, belajar menghormati setiap ibu kita, mengasihi setiap ibu kita, karena mungkin ibu kita juga mengalami hal yang sama dalam kehidupan mereka. Mari kita ambil masa ini untuk memberkati ibu kita melalui doa kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami seperti wanita ini. Jadikan kami seperti ibu ini ya Tuhan, yang datang dengan merendahkan hati di tengah-tengah setiap proses yang terjadi dalam hidupnya, sehingga Tuhan membenarkan dia pulang dan berkata, jadilah kepadanya seperti yang dia kehendaki. Bapa, terima kasih. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap kaum ibu ya Bapa, yang ada di gereja Tuhan Bisisi Nilai dan Mantin, akan terus merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, berkati setiap kaum ibu yang ada di gereja Tuhan Bisisi Nilai dan Bisisi Mantin. Berkati juga ya Tuhan ibu kami yang ada yang jauh daripada kami ya Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami doakan berkat Tuhan bagi mereka. Kami doakan lawatan Tuhan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi milik setiap ibu, dan juga kekuatan daripada Tuhan menjadi setiap milik ibu kami masing-masing di mana jua mereka berada ya Allahku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari ibu buat semua kaum ibu yang ada di Bisisi Nilai dan Mantin, dan juga kepada setiap ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di Sabah, Sarawak. Saya mengucapkan selamat hari ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk menutup acara kebaktian kita ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus buat cinta dan kasih-Mu ya Bapa yang masih kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus firman Tuhan yang telah kami dengarkan itu dapat bertumbuh dan berakar hingga berbuah di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih kepada-Mu ya Bapa atas hari ibu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap ibu yang ada di dunia ini. Begitu juga ya Tuhan Yesus, setiap offering, persembahan perpuluhan ya Tuhan yang kami kumpulkan ya Bapa, biarlah itu semuanya Tuhan Yesus dapat menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, dan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Begitu juga ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap aktivitas anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami tetap dalam lindungan Tuhan, jauh daripada segala marbahaya dan sakit penyakit, terlebihnya juga ya Bapa untuk virus COVID-19 ya Bapa. Engkau yang kiranya mengadakan pemulihan ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus keajaiban-Mu ya Tuhan, mukjizat-Mu ya Bapa nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus berserah penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.